Hello, hai sana. Balik lagi dengan gue Budi Hudiana dari HPC TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Kali ini gue ada di daerah Ciawi Tali atau Serang Panjang, Jawa Barat. Di video yang lalu gue membahas mengenai upgrade power di All New NMAX. Kali ini gue akan bahas mengenai handling di motor ADV. Untuk mencapai daerah sini, kontur jalannya berbeda-beda ya. Mulai dari jalan yang mulus sampai dari jalan yang agak bergelombang. Jadi sisi handling dari motor ini benar-benar diuji. Lalu untuk penyetelan shock, Hypesonar bisa cek di kolom deskripsi untuk linknya karena sudah saya cantumkan di sana. Penyetelan shock ADV dari shock depan hingga shock belakang. Oke, gitu aja, tonton terus videonya. Secara garis besar gue gambarkan ya pengalaman gue setelah gue mengganti handling solusinya untuk motor ADV ini. Untuk handlingnya jadi jauh lebih enak karena shock belakang sudah diganti, diikuti juga dengan penggantian shock depannya menggunakan front fork upgrade kit dari YSS. ADV ini menjadi lebih baik secara performa suspensi belakangnya karena telah di-upgrade menggunakan YSS tipe G-Sport, di mana fitur yang terdapat pada YSS G-Sport adalah preload dan rebound. Ada beberapa pilihan shockbreaker YSS untuk ADV kesayangan Hypesonar. Dimulai dari tipe paling basic adalah tipe YSS G-Series, di mana pada G-Series fiturnya hanya reload saja. Jadi jika Hypesonar ingin memiliki keleluasaan ketika melakukan setting pada shockbreaker belakangnya, dapat memilih tipe G-Sport karena dilengkapi dua fitur tadi, yaitu preload dan rebound. Front fork upgrade kit dari YSS ini memang merubah performa dari fork si ADV ini. Apalagi tim YSS telah menyiapkan PD valve yang terdapat pada front fork upgrade kitnya. PD valve ini berfungsi sebagai emulator pada fork. Dapat dilihat pada bagian atasnya terdapat sebuah setelan yang dapat diatur. Semakin banyak preload yang kita berikan pada PD valve ini, semakin besar kompresi yang teremulasi pada fork depan. Artinya, semakin lambat si fork akan turun. Begitu juga sebaliknya. Selain dari itu, tutup atau cap end dari front fork upgrade kit memiliki sebuah setelan preload. Jadi preloadnya dapat diatur sesuai dengan beban yang ada di atas motor. Semakin kental oli shockbreaker yang digunakan, semakin lambat reboundnya. Begitu juga ketika oli yang digunakan semakin encer, maka semakin cepat fungsi dari reboundnya. Untuk video penyetelan atau setting si shockbreaker pada motor ADV, gua udah pernah bahas di video yang sebelumnya. Untuk link videonya ada pada kolom deskripsi, jadi Hypesonar bisa menonton di video tersebut. Untuk brake system, jika Hypesonar hendak melakukan upgrade, ada langkah-langkahnya yang kami sarankan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan upgrade dulu di bagian brake hose-nya. Setelah itu, Hypesonar bisa melakukan penggantian atau upgrade di bagian disk rotor, diikuti dengan penggantian disk pad. Jika memungkinkan, lakukan penggantian disk pad bersamaan dengan penggantian disk rotor untuk hasil yang lebih maksimal. Setelah mengganti brake hose, disk rotor, disk pad, yang terakhir adalah melakukan penggantian di master brake pump-nya. Performa pengereman yang dihasilkan tadi itu berdasarkan 4 langkah upgrade pada sistem pengereman. Kita bahas dulu dari langkah pertama, yaitu upgrade di bagian brake hose.
TDR menyiapkan brake hose black carbon untuk ADV yang terbagi menjadi ABS dan yang CBS. Kelebihan dari brake hose TDR ini adalah dari materialnya, di mana yang material standar menggunakan bahan karet dan TDR menggunakan selang berbahan dasar teflon. Bukan hanya teflon saja, selang teflonnya pun dirajut kembali menggunakan stainless steel yang akan meminimalisir mengembangnya selang karena tekanan pada selang rem. Sehingga tekanan minyak rem dari master rem akan tersalurkan sempurna ke bagian kaliper rem. Tahap kedua adalah melakukan upgrade pada disrotor. Disrotor ini tak kalah pentingnya dari semua bagian pengereman yang tadi sudah dibahas. Tentunya dengan disrotor floating dari TDR ini memiliki keunggulan dari disrotor bawaan pabrikan. Material yang digunakan pada disrotor TDR ini adalah stainless steel yang berkualitas tinggi. Selain itu, fitur floating dapat dilihat dengan adanya kancing-kancing yang mengelilingi disrotor ini. Ini akan membantu saat pengereman dan meminimalisir getaran pada saat pengereman. Selain dari itu, disrotor bagian belakang juga di-upgrade menggunakan disrotor dari TDR yang memiliki kualitas yang sama dengan disrotor bagian depan. Lubang-lubang pada disrotor TDR ini berbeda dengan lubang dari pabrikan. Jumlahnya banyak dan bertujuan untuk pendinginan disrotor secara lebih maksimal. Sekedar saran, saat melakukan upgrade pada disrotor, sebaiknya lakukan juga upgrade pada dispad agar hasilnya lebih maksimal. Tahap ketiga adalah melakukan upgrade pada bagian dispad. Dispad ini merupakan salah satu nyawa kalau di sistem pengereman. Bagian inilah yang nanti akan berinteraksi langsung dengan disrotor. Hasil dari gesekan antara dispad dan disrotor akan membuat motor lu berhenti. Dispad ini terbuat dari bahan non-asbestos yang tentu saja ramah lingkungan. Dan dispad ini memiliki beberapa pilihan untuk motor ADV. Ini ada tipe dispad racing dan ada juga tipe TDR normal dispad. Semuanya non-asbestos dan selain dari itu memiliki karakter pengereman yang baik di kondisi kering maupun basah. Setelah motor nyaman, nggak lupa brake system pun dibenerin, di-upgrade sehingga lebih maksimal lagi hasilnya. Karena handling itu bukan cuman bicara mengenai motor enak atau nyaman dipakai, tapi juga bagaimana motor ini bisa berhenti dengan baik. Tahapan keempat adalah melakukan upgrade di master rem. Master rem yang akan dipasang ini adalah master rem tipe radial, sedangkan master rem yang biasanya bawaan pabrik adalah tipe aksial. Kita lihat dulu perbedaan dan kelebihannya dari masing-masing tipe. Pada tipe master rem yang aksial, kita dapat lihat bahwa gerakan dari tuas ke piston rem terhubung dengan sebuah sambungan berbentuk L. Jadi tarikan dari tuas rem ini tersalurkan dengan sudut 90 derajat terhadap piston rem. Ini membuat tekanan pada piston rem tidak presisi. Pada tipe master rem radial, seperti yang sudah dipasang di motor ini, dapat dilihat bahwa tuas rem ke piston itu langsung berinteraksi, sehingga pengereman akan lebih presisi. Dan kita juga dapat merasakan feedback dari kaliper rem saat kita mengendarai motor ini. Akan mudah terasa apa yang sedang terjadi saat head sonar melakukan pengereman. Master rem RPD tipe aksial yang digunakan pada ADV ini memiliki ukuran piston 17 mm untuk bagian kanan dan 15 mm untuk bagian kiri. Jadi apa kesimpulannya setelah gua melakukan upgrade handling di bagian motor ini? Untuk bagian pengereman jauh lebih baik. Jadi ketika kita memerlukan pengereman yang lebih responsif, udah dapet banget. Apalagi jika ketika kita touring dan tiba-tiba ada yang nyebrang, maka kita harus melakukan pengereman dengan cepat, itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Lalu penggantian disrotor juga menggunakan disrotor TDR yang dimana lubang-lubang ventilasinya lebih banyak sehingga disrotor menjadi lebih dingin, dan itu menyebabkan faktor pengereman menjadi lebih baik. Untuk bagian suspensinya, nah suspensi belakang enak banget dengan tipe G-Sport-nya, dimana kita bisa atur preload dan rebound-nya. Video detailnya sudah ada ya di kolom deskripsi. Lalu untuk mengimbangi front fork-nya, jadi setelah shock belakangnya enak, maka gue juga melakukan upgrade di bagian depannya menggunakan front fork upgrade kit dari YSS. Hasilnya, oh liatin, belok motornya menjadi lebih diam. Motor lebih stabil ketika dipacu di belokan seperti ini. Jadi motor nggak goyang, walaupun ADV ini bisa dibilang kan motornya agak tinggi ya.
Tapi dengan diganti shocknya, depan belakang, motor menjadi lebih enak. Jadi tunggu apa lagi Hypesoner? Segera lakukan upgrade handling untuk motor ADV lu semua. Biar makin nyaman, makin enak ketika lu melakukan touring-touring seperti ini. Dan lu mendapatkan high performance experience. Oke, Hypesoner, gua udah sampai di Gunung Tangkuban Perahu dan gua sudah buktikan enaknya upgrade si handling untuk motor ADV ini. Bagi Hypesoner yang mau mengecek detail mengenai produk-produk handling yang gua pasang di motor ini, Hypesoner bisa kunjungi langsung ke www.oneteamstore.com. Jika Hypesoner hendak melakukan pembelian, Hypesoner bisa kunjungi marketplace yang linknya ada pada kolom deskripsi, atau Hypesoner bisa langsung kunjungi ke One Team Network yang ada di daerah kalian. Oh ya, gue juga udah buat video untuk upgrade power di motor ADV ini. Saksikan videonya di tayangan yang akan datang. Oke, tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video gue selanjutnya. Ciao!